Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomonugro. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Beruntung sekali, saya pagi ini bisa ketemu Mas Layung Purnomo SH, advokat senior yang saya mengenal beliau ini sudah puluhan tahun juga. Dan beliau ini katanya baru saja pulang dari Jependara dari Jakarta ini. Saya beruntung bisa ketemu dengan beliau. Selamat berjumpa Mas Layung. Selamat pagi Mas Argo. Selamat berjumpa. Sehat selalu Mas. Alhamdulillah Mas. Ini terus terang beberapa waktu belakangan ini saya banyak mewawancarai teman-teman advokat yang berkaitan dengan peradilan kita yang dipraktekkan secara ugal-ugalan, dan lalu juga muncul semacam kayak pasar gelap keadilan masyarakat kita. Namun kita melihat ketika tadi malam itu Pak Prabowo itu memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto. Itu menurut Pak Layung seperti apa Pak? Ini sebagai advokat senior ini. Ya, terima kasih Mas Argo ya. Ya. Berkaitan dengan adanya abolisi maupun adanya amnesti yang diberikan oleh Pak Prabowo. Ya. Dari kacamata hukum saya appreciate. Ya. Tetapi harus ada penjelasan. Abolisi ini didasarkan atas apa? Dan amnesti ini didasarkan atas apa? Ya. Sehingga amnesti dan abolisi ini bisa menjadikan satu dasar untuk peristiwa-peristiwa berikutnya. Ya. Jangan sampai peristiwa berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang lain itu maksud kami begini. Dengan ada penjelasan berkaitan dengan latar belakang abolisi dan latar belakang amnesti, ini bisa menjadi satu penjelasan kepada masyarakat, agar masyarakat ini tahu mengapa diberikan abolisi dan mengapa diberikan amnesti. Saya lebih memilih yang harus baik itu adalah sistemnya. Sistem ini harus baik. Iya. Oh, jadi pada perbaikan sistem yang ada itu ya, menurut Anda ya. Jadi kalau sistem itu tidak baik, maka orang yang baik pun sedikit banyak akan memiliki peluang untuk berbuat yang tidak baik. Ya. Tetapi dengan sistem yang baik, orang yang tidak baik pun akan dipaksa untuk mengikuti sistem yang baik. Ya. Salah satu contoh, kita menganut yang namanya trias politikal, pemilihan kekuasaan. Artinya di situ kekuasaan itu tidak menyeluruh, tidak absolut, harus ada controller. Sama di bidang hukum, khususnya kasusnya Pak Hasto maupun kasusnya Pak Tom Lembong. Pendapat saya harus ada pemisahan kekuasaan. Siapa yang menjadi penyidik, siapa yang menjadi penuntut, siapa yang menjadi fungsi mengadili. Selama ini untuk tindak pidana tipikor antara penyidik dan penuntut umum ini bisa terjadi dalam satu kewenangan. Contoh misalnya, kejaksaan memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dapat dipastikan semua proses penyidikan pasti P21. Karena ini satu atap. Fungsi kontrolnya tidak ada. Tetapi kalau penyelidikan itu oleh kepolisian,
maka jaksa memiliki fungsi kontrol. Kalau penyidikannya tidak benar, maka jaksa tidak akan mengeluarkan P21. Ini salah satu contoh. Yeah. Nah, inilah yang diperlukan dengan adanya abolisi dan amnesti yang diberikan kepada Pak Tom Lembong maupun kepada Pak Hasto. Ini harus dijelaskan. Latar belakangnya apa? Yeah. Apakah ini merupakan satu sistem baru yang akan digunakan sebagai landasan bahwa di kemudian hari pun nanti akan ada abolisi dan amnesti berikutnya? Kita tidak tahu. Karena ini tidak dijelaskan secara detail. Ya. Tapi pada saat itu dijelaskan secara detail, maka masyarakat akan mengetahui. Oke. Terima kasih Mas Layung. Lain kali saya akan datang lagi karena ini menarik ini Mas. Saya di luar dugaan saya ini pendapatnya Pak Layung ini. Jadi lebih fundamental sekali pada sistem ya, itu penting sekali ya. Oke, terima kasih Pak Layung. Mas Argo. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.